Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamda wasyukra lillah al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dahu al-qail fi hadithihi syarif. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita Ayahanda Kiai Haji Usman Ahmad sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Darul Falah Batam dan sebagai pendiri Yayasan Darul Falah Batam. Yang sama-sama kita muliakan juga orang tua kita Ibunda Hajah Siti Maria dan Ibunda Hajah Indani Nurlaila sebagai Dewan Pendiri Yayasan Darul Falah Batam dan juga sebagai Pembina Yayasan Darul Falah Batam. Yang sama-sama kita muliakan para Dewan Pembina Yayasan Darul Falah Batam, yang sama-sama kita hormati Dewan Pengurus Yayasan Darul Falah Batam, ada Ibu Nana sebagai sekretaris dan Pak Iskandar sebagai bendahara yayasan. Yang sama-sama kita hormati Direktur Operasional Pondok Pesantren Darul Falah, Al-Ustadz Yudi Ismail, yang sama-sama kita hormati Kepala Biro Pendidikan Pondok Pesantren Darul Falah, Al-Ustadz Ahmad Junaidi, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ustazah Siti Khairin, Kepala SDIT Darul Falah, yang sama-sama kita hormati dan juga kita banggakan semuanya Dewan Majelis Guru SDIT Darul Falah, dan yang saya hormati juga Ketua Komite SDIT Darul Falah, Al-Ustadz Masrum SE, yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, wali murid, santriwan dan santriwati kelas 6 SDIT Darul Falah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah dan sangat saya cintai dan saya sayangi anak-anak didik, santriwan dan santriwati, murid atau siswa-siswi kelas 6 SDIT Darul Falah, dan semua yang melihat video ini, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta semua pengikutnya termasuk kita semua insyaallah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak didik kami yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya Safwan bin Abdul Wahab, Ketua Yayasan Darul Falah Batam, mewakili keluarga besar Yayasan Darul Falah Batam, ingin memberikan sambutan dalam rangka pelepasan siswa-siswi atau santriwan dan santriwati kelas 6 SDIT Darul Falah yang baru saja menyelesaikan pendidikan awalnya, pendidikan formal di SDIT Darul Falah Batam tahun pelajaran 2019-2020. Saya ucapkan selamat, congratulations, mabruk, alf mabruk, bravo kepada anak-anak kami, siswa dan siswi, santriwan dan santriwati kelas 6 SDIT Darul Falah karena telah menyelesaikan studi formalnya di SDIT Darul Falah. Tentunya belajar ataupun menuntut ilmu sebagai seorang muslim adalah menjadi satu kewajiban, bahkan tidak ada batasnya, sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Rasulullah katakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, dan bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, dari kita kecil sampai ke liang lahat, kita wajib menuntut ilmu. Maka tidak ada kata henti untuk menuntut ilmu. Bukan berarti Ananda, anak-anak kami semuanya yang baru saja lulus dari SDIT Darul Falah sudah selesai menuntut ilmu, tidak, tetapi masih ada
jenjang formal pendidikan yang Anda harus lewati, ada MTS atau USTO yang sederajat dengan SMP, ada lagi SMA, aliyah, ya, ataupun SMK, ada lagi jenjang perkuliahan dan seterusnya. Bahkan secara tidak formal menuntut ilmu itu wajib sampai akhir hayat kita. Dalam suasana coronavirus, ya, COVID-19 ini, kita tidak pernah menyangka, tidak pernah berencana untuk melaksanakan pembelajaran, proses belajar dan mengajar secara online dari rumah masing-masing. Karena suasana wabah penyakit ataupun virus corona ini sudah sampai mewabah ke daerah kita masing-masing, sehingga mengakibatkan proses belajar mengajar pun dengan tatap muka terhenti ya, di kelas kita masing-masing, dan bahkan sekarang kita rindu sekali untuk bertemu dengan guru kita, dengan teman-teman kita di kelas. Tetapi apalah daya, karena kewajiban kita mengikuti protokol kesehatan, kita disuruh untuk social distancing, kita disuruh untuk menjaga jarak, kita disuruh untuk study from home, belajar dari rumah, ataupun study at home, belajar di rumah, work from home, bekerja dari rumah, sehingga semua rencana yang sudah kita rencanakan terhenti begitu saja. Tetapi alhamdulillah, walaupun agak sedikit kelabakan, kita bisa merubah suasana belajar kita secara daring ataupun pembelajaran secara online dari rumah masing-masing. Semua aktivitas kegiatan kita yang ada di sekolah pun rata-rata dilakukan di rumah. Bahkan acara pelepasan kita pun yang sudah kita setting sedemikian rupa untuk melakukan acara pelepasan di asrama haji pun kita cancel, kita rubah hanya secara daring ataupun online saja. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak didik yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam suasana virus corona ini, bukan berarti tidak ada pembelajaran, tidak ada aktivitas yang bisa kita lakukan. Justru di rumahlah, karena banyak waktu luang yang kita miliki, justru kita harus lebih banyak lagi untuk melakukan aktivitas khususnya dalam proses belajar mengajar ini. Nah, bagi orang-orang tua, murid, kami berharap agar senantiasa memantau dan mengawal anak-anak didik kita, anak-anak kita, untuk jangan terlalu berlama-lama menggunakan handphone ataupun gadget dengan aktivitas ataupun kegiatan yang tidak bermanfaat, sehingga waktu luangnya menguap begitu saja, tidak ada hal-hal yang bermanfaat dilakukan. Mohon untuk senantiasa memantau dan mengawalnya. Jika handphone ataupun gadget itu dilakukan untuk menuntut ilmu, why not? Mengapa tidak? Manfaatkanlah waktu luang sebaik-baiknya. Dalam suasana coronavirus ini, bukan berarti kita tidak bisa belajar, tetapi manfaatkan waktu luang kita di rumah dengan banyak belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua, wali murid, siswa-siswi, santriwan-santriwati kelas 6 SDIT Darul Falah yang telah sudi menyekolahkan anaknya di lingkungan Yayasan Darul Falah. Tidak hanya SDIT yang ada di Darul Falah, tetapi ada jenjang formal pendidikan di atasnya, ada MTS, Madrasah Sanawiyah sederajat dengan SMP, juga ada madrasah, ada pondok pesantren Salafiyah Wusto, ya, sejenjang ataupun setaraf juga dengan SMP dan Sanawiyah. Perbedaannya, kalau madrasah Sanawiyah 60% pelajaran agama dan 40% pelajaran umum. Kemudian Wusto 50%
80% pelajaran agama dan 20% pelajaran umum. Nah, apabila kami menunggu dari orang tua, apabila masih mempercayai kami untuk membantu mendidik anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kami menunggu di Madrasah Sanawiyah Darul Falah dan Pondok Pesantren Salafiyah Wusta Darul Falah. Kepada anak-anak didik kami ucapkan terima kasih juga dan ucapkan selamat karena telah menyelesaikan jenjang formal pendidikan di SDIT Darul Falah. Raihlah cita-cita Anda, seperti Bung Karno katakan, gantungkan cita-cita Anda setinggi langit, dan tentunya jangan hanya digantung tetapi juga harus diraih cita-cita tersebut. Jadilah orang yang berguna, yaitu orang yang menjadi orang yang terbaik, yaitu orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lainnya. Demikian budak Bintan hendak ke Batam, naik perahu budak penyengat. Saya dan Yayasan Darul Falah mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 6, sukses selalu dunia dan akhirat. Kalau pepaya sudah dibelah, pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya, Marsapon bin Abdul Wahab, beserta seluruh keluarga besar Yayasan Darul Falah Batam untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.